Bisnis Corner. Bisnis Corner. 98.5 FM Aprido The Mini Station. Selamat sore Apmini, apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda sore hari ini. Kalau hari Kamis muncul berarti Santi hadir kalau sore hari dengan Womanpreneur Community Chapter Semarang. Kita akan berbincang-bincang, kita akan sharing dengan perempuan-perempuan tangguh yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Tentu saja yang kali ini seperti yang sudah diinformasikan di sosial media, kita akan ketemu dengan Ibu Farida, owner dari Bandeng Kingdom Semarang. Dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400. Siaran ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di 98.5 FM, Anda juga bisa menyimak lewat live streaming kami di aprido.id. Jangan lupa download aplikasinya di Play Store ya. Dan juga Anda bisa mengikutinya melalui Instagram Live Aprido SMG. Dan Anda juga bisa langsung saja chatting untuk bergabung di situ. Kita jumpai langsung owner dari Bandeng Kingdom Semarang, ada Ibu Farida. Selamat sore, Mbak Farida aja deh, biar selalu muda. Oke Mbak. Iya, halo sore. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Santi. Halo semua. Ya, sehat Mbak Farida ya? Alhamdulillah Mbak. Ya, baik. Mbak Farida ini posisi di Semarang bagian mana nih? Di daerah Gajah Mungkur Mbak. Semarang. Di Gajah Mungkur? Iya. Oke. Berarti Semarang Tengah ya? Semarang Tengah. Betul ya. Ya, ya. Baik, Mbak Farida ini unik ya. Bandeng Kingdom Semarang. Iya, biasanya kan ini menjadi salah satu oleh-oleh yang memang sangat khas banget kalau di Semarang itu ngomongin soal oleh-oleh Bandeng. Makanya sore hari ini di Business Corner kita ketemu dengan Bandeng Kingdom Semarang, pilihan praktis dan sehat untuk oleh-oleh hantaran. Ini mau lebaran ya terutama ya. Betul sekali. Nah, bisa cerita Mbak, bagaimana menemukan nama ini, kemudian seperti apa sih spesifikasi dari Bandeng Kingdom dari buatannya Mbak Farida ini? Kalau nama, mungkin saya terinspirasi dari United Kingdom ya. Wow. Apa ya? Saya aja sih sama negara itu kayaknya besar. Oh, oke. Okay. Gimana gitu loh Mbak. Suatu saat bisa buka di sana ya Mbak. Amin. Amin, amin. Oke, itu soal nama. Kemudian apa nih yang menjadi ciri khas dari bandengnya Mbak Farida ini, Bandeng Kingdom? Kalau ciri khasnya ini ya, saya pakai bumbu itu tanpa MSG, tanpa pengawet. Oke, sehat. Iya, pakai kombinasi ebi sama kaldu komplit homemade. Homemade ini ya Mbak. Jadi betul-betul dilakukan. Berapa tim Mbak Farida yang membantu? Oh, kalau setelah pandemi saya terus paling berdua aja. Tapi sebelum pandemi kita soalnya ya apa namanya masih pas waktu sebelum pandemi agak rame ya Mbak, tapi setelah pandemi memang agak betul. Nah, Mbak Farida ini kalau bandengnya sendiri ada ukuran sendiri atau memang semua bandeng ini bisa diproduksi menjadi Bandeng Kingdom Mbak? Saya ada standar sendiri Mbak, ada ukuran sendiri pakainya. Iya. Oke. Jadi ini memang betul-betul besar dan itu ya mewah gitu ya. Nah, Mbak, bagaimana sih menemukan asal muasal bisnis bandeng ini? Apakah memang suka masak atau dari ibu yang memperkenalkan ini? Seperti itu, Mbak? Sebetulnya dulu waktu itu nggak apa ya, nggak tanpa sengaja gitu loh Mbak. Kebetulan. Oh, oke. Ya. Kebetulan waktu itu mau ada acara temu alumni kampus saya, terus teman-teman apa namanya nggak bisa datang, terus saya bilang aja gini, oh kok nggak datang, padahal saya udah siapin bandeng, ini masakan saya sendiri. Oke.
Ya, terus ya dari situ saya terpikir, terus teman-teman, ayo dikirimi, kan mereka nggak bisa datang kalau seperti yang di Mm-mm. luar Jawa gitu. Iya, Terus aku betul. mau lah gitu kan, wah dikirimi. Ya mungkin kalau beli saya bisa ya, tapi Mm-mm. kemudian saya mikir, "Ah, kenapa saya nggak bisa bikin sendiri, kemudian saya bisa jual, apalagi Mm-mm. waktu itu apa namanya jualan online sudah mulai marak ya. Ya. Jadi akhirnya saya waktu waktu mereka minta minta dikirimi, saya belum bisa apa-apa. Habis itu Hmm. saya bilang saya belajar dulu. Akhirnya saya belajar cabut duri, terus ya trial-trial masak gitu kan Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Itu tahun Dan berapa, Mbak? tahun sekitar tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2015-an apa ya? Hmm. Waktu itu. Oke. Ya. Hmm. Terus belajar cabut duri, masak-masak gitu. Iya. Mm-mm. Masih ingat nggak tester pertama siapa untuk yang dijual ini? Pertama saya kirim ke Batam sama ke Lubuk Linggau. Ke tempat jauh-jauh. Itu Langsung saya apa? suruh. Nahan berapa waktu, Mbak, di luar ini apa? Di luar pendingin ya? Sekarang atau pas waktu saya trial dulu Mbak. Waktu trial itu. Waktu trial saya nggak tahu, saya coba-coba aja. Ya cuma saya waktu itu juga gini aja ya belajar Heeh. apa namanya vakum berapa lama ketahanannya. Oh, Terus oke. ya, terus akhirnya saya vakum sampai sana ya masih 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 apa namanya Bagus. enggak. Tapi memang saya cuma kirim aja tanpa maksudnya dari nggak apa ya saya nggak pungut apa namanya Bayar. Heeh. bayar sampai ongkir saya kasih aja gitu kan buat trial Heeh, heeh. aja. Heeh, heeh. Sampai Oh. sana ternyata memang apa namanya basi. Oh, oke. Terus ya dari situ kan saya juga belajar Heeh, sampai heeh, sekarang heeh. masih belajar untuk meningkatkan apa namanya kualitas produk saya sih Mbak. Iya, iya. Termasuk nekat juga ya Mbak Farida ya. Waktu itu kirimnya langsung jauh gitu ya. Padahal Ya kan tahu itu sekarang, kan benar-benar. Nah, ini sekarang ada berapa masakan bandengnya, Mbak? Dibikin apa aja nih? ada bandeng presto, Heeh, ada bandeng tampal duri, heeh, ada otak bandeng, terus heeh. ada sambal bandeng kemasan, Oh, sama ada rica-rica bandeng tanpa duri juga, terus ada heeh. pismol bandeng tanpa duri. Hmm, sudah cukup banyak ya varian masakannya ya, Mbak Farida ya. Nah, Iya Mbak, Mbak. ini sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2016 ya sampai sekarang ya, dan sudah mengalami pandemi juga. Nah, waktu itu Iya, memang strategi pemasarannya seperti apa, Mbak? Ini masakan Mbak Farida sendiri ya? iya betul Mbak. Iya. Hmm, ya saya ini aja sih apa namanya. Pertama saya kan kalau bandeng di Semarang udah banyak ya Mbak. Jadi Mm-mm, gimana betul. supaya bandeng saya itu dikenal. Mm-mm, Akhirnya salah satunya saya bikin kemasan yang mungkin sekarang mungkin ada beberapa bilang yang bagus, mewah, elegan mm-mm. gitu ya. Itu salah satu strategi saya juga supaya mereka lebih memilih bandeng saya bisa buat oleh-oleh ke kerabat, ke saudara itu dengan penampilan yang bagus. Ya. Terus yang kedua sih, saya ingin apa namanya membuat bandeng itu juga sehat. Artinya Mm, semua nggak hanya orang tua, semua kalangan bisa makan gitu kan. Jadi ya. saya tanpa MSG, tanpa pengawet, terus pakai kombinasi adi sama kaldu komplit homemade itu. Hmm. Oke, dua hal itu ya yang ditekankan oleh Mbak Farida ya. Iya. Packaging, kemudian sehat itu tanpa MSG ya. Nah, Mbak, Iya. waktu itu pemasarannya seperti apa, Mbak? Pertama kali dulu. Setelah Saya ketemu online ya. Oh. Oh, online langsung lewat online. Facebook. Ya, lewat Facebook. Facebook. Ya pertama ke Mhm. teman-teman dulu. Ya, tapi biasanya saya lewat Facebook sih promonya.
Oke, lewat Facebook ya. Nah, Iya. Mbak Farida, mana nih dari varian tadi yang sudah disampaikan Mbak Farida yang paling diminati oleh konsumen? Hmm, paling diminati ya? Iya, hampir semua sih Mbak ya, kayak Hampir bandeng semua presto, ya. Mm-mm, mm-mm. bandeng bandeng keropok tanpa duri, sama rica-rica bandeng itu banyak yang suka. Oke. Nah, Mbak Farida ini kan tanpa pengawet. Terus Ya berapa Mbak. lama tahan untuk dikirim ke luar kota untuk oleh-oleh tadi, Mbak? Oh, tiap varian beda Mbak. Kalau Oke. misalnya, ya kalau kayak bandeng presto itu ketahanan di suhu ruang sampai kira-kira 1 bulan ya. Kalau bandeng presto, Oke. Hmm. ya. Kalau bandeng keropok tanpa duri, itu bandeng bakar khas Semarang itu paling Mm-mm. 1 minggu, sekitar 1 minggu. Ya. Kalau kalau yang rica-rica bandeng sama bandeng pesmal tanpa duri itu saya kirim kemasan frozen, Mbak. Soalnya itu berkuah. Oke. Oh, iya, Tapi iya, ini iya. untuk kemasan ritot sih, Mbak, biar bisa tahan lama Mm-mm. juga di suhu. Betul. Nah, Mbak Farida, untuk membedakan dengan bandeng yang lain, dua hal itu yang dilakukan oleh Mbak Farida dan pemasarannya lewat online. Apakah Iya. ada juga di toko-toko, Mbak? Oh, kalau toko-toko sementara belum, Mbak. Jadi fokus di online ya? Iya, betul. Mhm. Nah, Mbak, ini bagaimana sih strategi untuk konsisten di online, kemudian sampai sekarang masih sustainable, walaupun sudah mengalami pandemi ya selama 2 tahun berturutan ini? Ya, harus ini sih Mbak, tetap menjaga kualitas produk. Terus Mhm. uh, harus apa ya, memanage biar customer itu tetap loyal sama kita. Terus banyak Oke. berikan promosi di enggak promosi di sering promosi di Facebook ya. Di Mhm, apa mhm. namanya? Facebook, Instagram gitu ya. Iya, jadi narsis gitu ya Mbak, bagaimana Iya, orang bisa mengenal ya. betul. Notis. Nah, Mbak Farida, apa sih sebetulnya motivasi ketika Mbak Farida memutuskan ya untuk bisnis bandeng ini, Bandeng Kingdom? Hmm, ya pas ya buat ini aja sih, nambah apa namanya ya, pemasukan buat keluarga. Oh, oke. Sesederhana itu sebetulnya ya Mbak ya. Eh, ya itu aja sih. Nah, dari mana Mbak bandengnya ini atau punya pelanggan khusus memang dengan kualitas standar yang memang sudah ditentukan oleh Mbak Farida ya? Ada sih supplier sendiri saya, dan kebetulan itu apa namanya, bandengnya itu datang dari ya dari hampir seluruh Pulau Jawa ya Mbak, di sini Mm-mm. ada itu. Oke. Baik, ini ada yang bertanya, langsung kita ke penanya aja, Mbak Farida. Sudah ada yang pengen tahu nih, penasaran. Selamat sore Apridio dari Tanti. Saya penasaran sekali dengan Bandeng Kingdom dan saya sering lihat sih di sosial media, tapi saya belum pernah mencicipinya. Nah, pertanyaan saya adalah untuk hantaran, untuk paket Lebaran atau paket Ramadan ini, apakah ada spesial yang di packaging dengan beragam tadi variannya? Terima kasih, Tanti. Di nomor berapa bisa saya hubungi untuk pesan? Oh, Tanti, silakan Mbak. Halo Mbak Tanti, kalau untuk packaging kita varian bisa milih kok Mbak, boleh. Nanti bisa apa namanya? Kalau varian bisa milih, nanti bisa hubungi di nomor kami aja 0819 0111 0853. Bisa diulang, Mbak? 0819 0111 0853. Oke. Silakan Mbak Tanti ya, untuk hantaran mungkin bisa milih yang seperti apa bandengnya ya. Ada bandeng presto, ada otak-otak, ada macam-macam tadi, banyak banget ya. Silakan dipilih saja mana mungkin ya yang pengen disajikan kepada saudara Anda. Nanti hubungi Mbak Farida saja di 081 901 110853 atau kembali menghubungi Apredio ya untuk lebih jelasnya. Atau ada di Iya. sosial medianya ya Mbak? Sosial medianya apa Mbak? Ada Bandeng Kingdom Semarang Mbak, di IG Bandeng Kingdom Semarang, Facebook Bandeng Kingdom Semarang.
Iya, silakan saja pesan di situ ya, Tan. Mudah-mudahan kamu bisa menyajikan yang terindah dan terbaik untuk keluarga dengan Bandeng Kingdom Semarang, pilihan praktis sehat untuk oleh-oleh dan hantaran. Nah, Mbak Farida sekarang masih satu orang yang membantu. Waktu itu ada berapa orang yang diminta untuk membackup Mbak Farida? Ada dua, Mbak. Ada 2 orang. Oke. Itu masak semua atau tinggal cabut duri doang? Yang masak hanya Mbak Farida? Iya, yang masak kalau cabut duri saya ambil di supplier sih, Mbak. Oke. Jadi itu membantu masak. Iya, iya. Oke, Mbak. Ini sudah ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Selamat sore, Mbak Farida. Saya lihat di medsos kalau slogannya itu different ya, Mbak. Itu apa yang membedakan dengan tempat yang lain? Nah, ini. Apa yang membedakan dengan tempat yang lain? Ini dari siapa ya? Nanti bisa chat lagi ya, siapakah dirimu? Yang membedakan ya itu tadi. Dari apa namanya, tanpa MS yang sehat dan juga masanya yang bagus, elegan, dan juga tanpa MSG, tanpa pengawet, dengan kombinasi ebi dan kaldu komplit homemade itu, Mbak. Itu khasnya ya, Mbak. Ada kombinasi ebi dan apa tadi? Kaldu ya. Iya, iya. Itu yang membuat khas dari Bandeng Kingdom ini. Mbak Farida, sebulan berapa ekor bandeng yang dibantai untuk membuat ini? Berapa ya? Mungkin sekitar 600 kilo. 600 kilo. Itu sebulan ya, Mbak? Ya, sebulan. Iya. Ini setelah pandemi atau waktu pandemi ada penurunan? Setelah pandemi ada penurunan, Mbak. Iya, setelah pandemi ada. Oke. Nah, varian-varian ini dilakukan oleh Mbak Farida itu dalam waktu berapa lama ya? Melihat animo masyarakat atau memang Mbak Farida pengen banget untuk bisa membuat variasi menunya? Saya sebetulnya misi saya itu untuk bandeng ini mengenalkan bandeng keropok tanpa duri, Mbak. Kalau ya, kalau orang-orang Semarang kan identik dengan bandeng presto ya. Betul. Nah, ini saya ingin mengangkat bandeng keropok tanpa duri itu sebagai ikon baru bandeng Semarang. Itu bandeng keropok. Bandeng keropok itu bandeng bakar khas Semarang tempo dulu. Yeah. Dan ternyata setelah saya lempar itu kok orang-orang nggak banyak yang tahu. Oh, betul. Ya, terus akhirnya misi saya yaitu mengangkat bandeng keropok tanpa duri. Sebetulnya bandeng keropok tanpa duri itu bandeng yang disajikan dengan apa namanya, yang disajikan dine in. Jadi orang ibaratnya biasanya kayak restoran-restoran itu makan di tempat, Mbak. Terus saya berpikir bagaimana caranya bagaimana caranya supaya bandeng keropok itu bisa sampai keluar Semarang tanpa orang itu harus datang ke Semarang. Terus akhirnya saya membuat bandeng keropok tanpa duri kemasan. Kalau biasanya bandeng keropok itu yang dipakai tetap pakai duri. Kalau saya biasanya kan orang-orang kayak suami saya aja makan duri itu makan bandeng itu udah males sama durinya. Betul. Terus akhirnya saya pakai bandeng tanpa duri. Saya bikin bandeng tanpa duri. Terus bandeng itu saya kemas vakum biar orang-orang di luar Semarang juga bisa merasakan apa itu bandeng keropok. Iya betul. Sebetulnya ikan bandeng itu kan enak ya, Mbak, gurih ya. Maksudnya kualitas ikannya aja. Tapi agak malas memang anak-anak ketika harus ketemu karena ada duri kecil-kecil gitu ya. Jadi mereka akan milih bandeng presto aja yang tanpa duri. Tapi ini Mbak Farida memperkenalkan bandeng keropok tanpa duri. Ini yang menjadi khas Semarang sebetulnya ya untuk diangkat gitu ya. Betul. Nah akhirnya orang-orang sekarang tahu, Mbak, dengan edukasi yang diberikan oleh Mbak Farida sendiri. Nah ini kan sebetulnya salah satu produk heritage makanan Semarang ya. Bagaimana Mbak Farida punya
misi untuk bisa disampaikan kepada konsumen? Ya, biasanya gini Mbak, kan kalau tanya misalnya, Mbak, saya juga edukasi ke ibarat ke calon konsumen saya lewat Facebook, Ya. memperkenalkan bandeng keropok itu apa gitu kan Mbak. Terus nanti yang tanya, bandeng keropok itu apa Mbak? Saya jelaskan kan, itu bandeng bakar khas Semarang tempo dulu. Tapi biasanya biasanya disajikan dine-in, sekarang bisa dikemas vakum dan bisa dikirim ke luar kota gitu. Oke. Jadi memang harus gitu ya, harus tanpa berhenti menjelaskan bandeng keropok itu khas Semarang juga gitu ya. Baik. Mbak, ini sudah ada yang bertanya lagi dari Susi. Wah, Susi. Selamat sore Apridio, selamat sore Ibu Farida. Ceritain dong Bu, bagaimana jatuh bangunnya berproses bisnis itu, sehingga orang melihat bagaimana sih berbisnis itu harus mempunyai effort yang tinggi. Terima kasih Susi. Mau coba untuk berbisnis? Yang pasti jangan takut-takut ya Mbak ya, terus mencoba saja. Betul. Mbak Farida silahkan, Mbak Susi pengen tahu ceritanya jatuh bangun membangun bisnis Bandeng Kingdom ini. Pasti ya, kalau suatu usaha apapun ya Mbak, nggak usah bisnis apa, pasti ada, kita harus berusaha lah. Kalau mungkin kayak buat UKM, kita yang pertama biasanya kendalanya di SDM. Ya kadang gitu, saya kadang ditinggal sama SDM, sama yang bantuin, harus masak sendiri. Terus kadang juga ada yang bantuin, kadang juga sepi, kadang ramai pembeli, kadang sepi pembeli, tapi kita harus tetap semangat, terus tetap memberikan memberikan layanan yang baik buat customer kita, buat pelanggan kita. Ya. Nah, waktu pandemi kemarin, apa yang dilakukan oleh Mbak Farida? Itu saya membuat varian baru. Sebetulnya nggak varian baru sih. Itu dulu saya pernah kayak bandeng pesmol. Waktu itu bandeng pesmol saya sudah beberapa tahun lalu pernah membuat, tapi tidak saya rutin pemasaran gitu loh Mbak. Terus pas pandemi ini saya keluarkan lagi produk itu, dan produk baru namanya Rica-Rica Bandeng. Tapi biasanya saya, karena itu berkuah, ada kuahnya gitu, nggak bisa divakum. Jadi biasanya saya dengan jalan buka PO. Oh ya, jadi lebih safe ya Mbak? Ya, untuk yang luar kota juga bisa ikut, tapi biasanya saya pengiriman kemasan frozen, dan biasanya ekspedisi yang sehari sampai. Oke, itu ya. Dan cukup booming juga ya waktu kemarin pandemi itu ya, bandeng pismol itu. Bandeng pismol sama bandeng rica-rica bandeng itu ya Mbak lumayan. Ya ini juga Lebaran juga nanti sih. Puasa buat menu sahur sama buka gitu kan. Rica terutama. Ini karena di frozen jadi lebih praktis ya Mbak, ketika sahur tinggal ngangetin doang gitu ya. Nah Mbak, ini ada tanya lagi nih dari Niar, Bu Farida, apakah ada toko offline-nya? Kemudian mau tanya itu bertahan berapa lama, tadi yang sudah disampaikan ya Bu. Kalau tidak masuk kulkas itu berapa lama bertahan? Yang mana nih, masing-masing produk beda tadi ya Bu Farida ya? Beda Mbak. Kalau Presto, jadi kalau bandeng Presto bisa 1 bulan. Ya, kalau keropok tanpa duri sekitar 1 minggu. Kalau otak-otak bandeng, meski vakum cuma 1 hari saja. Kalau otak-otak bandeng. Oh gitu. Ya. Kalau jadi nggak bisa dikirim ke luar kota dong Mbak? Kalau otak-otak bandeng biasanya saya pakai ekspedisi yang sehari sampai Mbak. Oh gitu. Iya, saya karena ada santannya, jadi saya juga penyimpanannya harus di freezer ya. Iya. Oke, ini memang saat yang tepat ya, ketika pandemi orang semuanya sudah mulai cerdas memilih makanan yang harus dikonsumsi ya Mbak. Bagaimana harus sehat gitu ya. Jadi ini untuk memberikan daya tahan tubuh.
pas banget masuknya Bandeng Kingdom dari Bu Farida ini. Nah, Bu Farida, sekarang menghadapi Lebaran dan juga Ramadan yang banyak sekali animo orang untuk bisa mengirim dan juga mengkonsumsi sendiri. Apa strategi yang sudah disiapkan oleh Mbak Farida? Kebetulan kalau biasanya Ramadan kali ini kayak pelanggan-pelanggan saya udah ini sih Mbak, apa namanya, udah ngelis. Oh gitu. Tenang dulu. Biasanya apalagi ini untuk Lebaran tahun ini sudah orang bisa mudik ya. Jadi mereka sudah ngelis buat oleh-oleh kayak gitu. Biasanya sih memang hari kayak pelanggan-pelanggan saya itu biasanya udah ngelis duluan. Oke, jadi ini sudah punya pelanggan khusus ya, Mbak Farida ya, yang selalu order ya? Iya Mbak, iya alhamdulillah sudah. Oke, ada Intan ini, Bu Farida kalau boleh tanya kisaran harga berapaan ya Bandeng Kingdomnya dari Bu Farida? Karena kalau melihat packagingnya saya sudah lihat sosial media sangat lux, mahal ya. Oh ini, apa emang ada segmen tersendiri Mbak? Segmennya gimana? Ya, enggak sih. Kalau bandeng saya aja itu kayak kemasan ya buat strategi pemasaran saya aja ya. Kayaknya relatif sih standar aja kayaknya loh. Jadi jangan takut ya. Calling aja dulu. Ya, calling dulu aja Mbak Farida. Itu ya. Tapi yang pasti tadi karena ini tanpa bahan pengawet dan juga tanpa MSG. Jadi ini akan lebih sehat. Tadi ada campuran ebi sama kaldu yang homemade banget. Nah itu sudah bisa dibayangin ya. Ini pembuatannya itu semuanya dengan tangannya Mbak Farida yang begitu lezat untuk bisa mengolah bandeng dengan segala macam rupa menu tadi ya. Oke, baik. Ada Ningsih, selamat sore Apredio. Saya kok baru tahu ada Bandeng Kingdom ya? Ternyata di Semarang ada toh. Oh, kalau gitu saya pesan aja di situ. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Mbak, kalau saya mau kirim, apakah dari Mbak produsen bisa mengirimkan langsung ke orang yang saya tuju, atau harus saya ambil dulu baru saya kirim sendiri? Oh, ini mau deliver ke orang gitu. Bisa langsung dari saya, Mbak. Kebanyakan pelanggan saya juga seperti itu. Misalnya kirim ke saudaranya di mana, mereka hanya apa namanya? Hanya kirim alamat. Kirim alamat. Iya, iya, bisa. Oke. Jadi bisa Ning, silahkan Ning, jangan khawatir mau kirim kemana, ke Kalimantan, ke Jawa Barat. Iya, kirim betul. aja. Bisa dibantu oleh Mbak Farida. Baik, Mbak Farida, ini kayaknya kita ngobrol cuma sebentar ya. Tapi ternyata waktunya cukup panjang juga nih. Saya tengok, oh sudah mau habis. Mbak, apa yang mau disampaikan ini kepada Apminia dan juga para pelaku usaha makanan khususnya dan perbandengan ini ya berarti ya. Silakan Mbak. Ya kita harus apa namanya tetap semangat khususnya dalam masa pandemi ini ya Mbak sebagai terus tetap memberikan layanan dan kualitas yang terbaik produk kita untuk customer dan pelanggan kita. Oke. Aduh, ada yang masuk lagi nih satu. Kita bacakan ya daripada dia nanti marah Mbak. Puasanya nanti batal. Dari Ade. Bu Farida, siapa sih yang memotivasi Bu Farida dan apa yang membuat Bu Farida tetap struggle sampai saat ini? Apakah ada unsur-unsur lain yang membuat Bu Farida tetap konsen untuk berbisnis? Padahal jatuh bangun dirasakan juga. Ada, adik. Silakan Bu. Motivasinya ya keluarga ya Mbak. Oke, keluarga. Terus ya gitu saya juga tadi ingin mengenalkan bandeng keropok tanpa duri itu sebagai ikon baru bandeng Semarang. Itu kayaknya saya pengen itu dikenal di Semarang. Bandeng keropok Semarang itu saya pengen dikenal. Jadi orang-orang itu tahu di Semarang itu biasanya kenal dengan bandeng presto, itu ternyata oh ada bandeng keropok itu Mbak. Oke. Dan mungkin ini ya yang kadang-kadang dilupakan adalah
kita berkomunitas atau berkoloni dengan orang-orang sesama pengusaha ini kayak di WPC itu saling menyemangati gitu ya Mbak Farida ya. Iya, iya betul. Kalau lagi down gitu ya. Ya, mereka bisa buat apa namanya ya, support kita, buat komunitas, buat itu. Belajar kita, support kita, buat kita maju. Betul. Bisa apa namanya bergabung di komunitas WPC dengan dengan teman-teman wanita yang hebat. Saya bisa beruntung bergabung di situ. Ya, ini luar biasa ya Mbak. Jadi kalau ketemu dengan satu frekuensi, klik gitu kan ya, curhatannya tepat sasaran gitu ya, solusinya ada gitu ya Mbak. Iya. Baik, Mbak Farida, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini kami ganggu, padahal lagi nyiapin ya buat ngirim yang mau berbuka ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Oke, Mbak Farida, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk Bandung Kingdom. Jaga kesehatan juga, Mbak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ibu Farida, owner dari Bandung Kingdom Semarang dalam Business Corner. Saya Santi Rosalia pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Mini Station.